Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di mata kuliah Operation Research, tepatnya pada pertemuan ke-10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori antrian. Di dalam materi teori antrian, tentu ini sangat berkaitan sekali dengan bagaimana pengelolaan ketika barang-barang atau produksi yang dihasilkan itu sangat banyak jumlahnya dan itu butuh dikeluarkan, butuh didistribusikan seperti itu. Adanya teori antrian ini nantinya akan menjadi hal yang penting di dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Baik, sebelum kita masuk di materi inti, silakan teman-teman nanti absensi dulu pada link yang sudah saya bagikan dan silakan juga di-download untuk materinya berupa PPT di pertemuan yang ke-9 kemarin dan pertemuan yang ke-10 ini. Konsep di dalam teori antrian tentu merupakan implementasi di dalam garis tunggu dari nasabah yang diukur dengan satuan tertentu yang memerlukan satu layanan atau lebih. Fasilitas layanan. Tentu di dalam konsep antrian ini adanya semacam untuk memperoleh suatu hal, suatu tujuan itu akan lebih baik dengan menggunakan antrian, akan lebih baik dengan menggunakan konsep mengantri. Teori antrian yaitu suatu kejadian atau garis tunggu yang dirumuskan secara matematis atau menggunakan model. Nah, nanti manfaat dari adanya konsep antrian ini bisa mengestimasi berapa sih waktu yang dibutuhkan oleh para nasabah atau para pembeli di dalam mendapatkan layanan yang akan mereka dapatkan. Tentu di dalam konsep antrian ini nanti ada rumusannya, ada model matematisnya, sehingga ya tidak serta-merta menentukan lamanya waktu antrian, lamanya waktu pelayanan. Nah, itu sebenarnya diambil di dalam konsep antrian ini. Kalau teman-teman pernah melihat misalkan di suatu lembaga atau suatu tempat atau pelayanan di dalam Samsat misalkan ya, pernah saya lihat itu kan ada batas maksimal berapa pelayanannya dalam untuk keperluan misalkan pembayaran pajak misalkan, pembayaran pajak motor itu berapa sih estimasi waktunya, berikutnya juga untuk masa tunggunya. Jadi waktu-waktu yang ada di dalam lamanya waktu untuk pelayanan dan sebagainya itu salah satunya diambil di dalam konsep antrian ini. Jadi tidak serta-merta misalkan satu orang dilayani waktunya berapa, nanti langsung diputuskan estimasi waktunya itu juga tidak. Jadi ada beberapa konsep atau beberapa cara yang bisa digunakan di dalam penentuan hal tersebut. Nanti kita akan bersama-sama belajar dalam pengenaan rumus matematika ini. Tujuan teori antrian itu ada 3. Yang pertama ialah merancang pelayanan optimal. Ini sejalan dengan tujuan di dalam lembaga tersebut. Tentu di sini berkaitan dengan kualitas dari pelayanan yang diberikan. Semakin baik pelayanan yang diberikan, semakin optimal di dalam pelaksanaan operasional. Apalagi kalau lembaga atau usahanya bergerak di bidang jasa, tentu yang dinilai ialah dalam hal pelayanannya, dalam memberikan servisnya. Sehingga adanya teori antrian ini tentu memberikan kemudahan, memberikan informasi yang akurat di dalam penentuan berapa sih lama waktu yang bisa diestimasi untuk satu pengurusan misalkan dan lain sebagainya. Yang kedua ialah menjaga keseimbangan biaya. Akan lebih relevan ketika waktu yang
dibutuhkan di dalam mengantri itu sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga biaya yang dikeluarkan itu tidak terlalu banyak, lebih efisien, lebih irit. Dan tadi kaitannya dengan pelayanan yang diberikan juga akan lebih optimal tentunya ketika biayanya itu juga menyesuaikan. Terus yang terakhir, ini kaitannya dengan menjaga keseimbangan waktu. Tadi biaya sudah, terus berikutnya keseimbangan waktu. Adanya keseimbangan waktu ini akan lebih memudahkan di dalam proses pelayanan yang diberikan. Jadi semakin cepat pelayanan yang diberikan, tentu dalam hal pelayanannya itu semakin baik. Apalagi pelayanannya itu dengan ramah, dengan maksimal, tentu para pelanggan pun juga akan kembali lagi. Di dalam sistem antrian, kita mengenal ada dua jenis. Yang pertama, sistem pelayanan tunggal dan sistem pelayanan ganda. Teman-teman juga bisa membuka di halaman 100 ya, 100 buku PDF yang sudah saya berikan. Jadi di dalam sistem pelayanan tunggal ini, kita bahas yang pertama dulu, sistem pelayanan tunggal. Ini sangat sering kali kita temui kalau teman-teman mengantri pembelian tiket atau pembelian nonton bioskop atau pembelian makanan, biasanya lebih banyak menggunakan antrian pelayanan tunggal ini. Nah, di dalam pelayanan tunggal ini memiliki satu tempat kasir dan satu karyawan yang bertugas mengoperasikan mesin kas pada tempat kasir tersebut. Misalkan pembelian tiket bioskop atau pembelian di buat toko Indomaret misalkan ya. Nah ini kan ada mengantrinya untuk dilayani oleh kasirnya. Nah itu lebih menggunakan pelayanan tunggal ini. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam pelayanan tunggal ialah yang pertama disiplin antrian. Jadi harus jelas disiplin antriannya. Ada metode misalkan first come, first serve. Jadi pelayanan yang diberikan itu ialah ketika yang pertama kali datang. Orang yang pertama berada dalam antrian di tempat kasir tersebut akan dilayani terlebih dahulu. Nah ini sangat umum ya kita temui. Bahkan saat ini juga ada yang menggunakan ini semacam kalau mau daftar dulu lewat aplikasi. Biasanya di rumah sakit itu ya ada kalau mau periksa dalam layanan tertentu itu karena jumlahnya sangat banyak itu dengan menggunakan antrian tersebut. Jadi yang pertama kali datang yang akan dilayani. Yang berikutnya last in first out atau LIFO. Terakhir masuk pertama keluar. Jadi misalkan seorang operator mesin menyusun bagian-bagian yang sedang diproses di samping mesin sedemikian rupa sehingga bagian terakhir akan di paling atas dan akan menjadi yang pertama dipilih. Jadi yang terakhir masuk itu digunakan untuk dikeluarkan. Biasanya ini di barang-barang yang semakin lama disimpan itu semakin baik ya. Misalkan anggur, terus tembakau itu semakin lama disimpan semakin baik. Berikutnya siro. Operator mesin mengambil salah satu bagian yang dikumpulkan dalam sebuah kotak secara acak, dan lain sebagainya. Faktor berikutnya, sifat populasi pelanggannya. Jadi mengetahui dari mana asal pelanggannya. Terus tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan. Nah berikutnya di dalam sistem pelayanan tunggal ini ada rumusnya ya, ada rumusnya. Jadi penentuannya menggunakan simbol yang pertama ini tingkat kedatangan, rata-rata jumlah kedatangan tiap periode waktu, dan yang kedua tingkat pelayanan yang diberikan. Nanti untuk menentukan suatu probabilitas tidak adanya pelanggan dalam satu sistem antrian, jadi bisa ditentukan dengan menggunakan rumus ini 1 min lambda dibagi dengan U seperti itu. Jadi ini untuk menentukan baik yang sedang dalam antrian maupun dilayani. Yang berikutnya rata-rata jumlah pelanggan dalam suatu sistem antrian. Jadi melihat berapa sih yang di dalam antrian tersebut. Nah itu bisa menggunakan rumus yang kedua. Mungkin